tahun 2008 lahirlah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, undang-undang ini mengamanatkan kepada mengamanatkan bahwa masyarakat itu memiliki hak untuk mengakses informasi dari badan publik. Nah, badan publik itu siapa? Ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga negara lain yang memang mendapatkan anggaran dari APBN atau APBD, kemudian juga termasuk lembaga non pemerintah yang mereka menghimpun mengelola dana publik atau kemudian juga dana mendapat bantuan dari asing. Halo Sobat Bawaslu, berjumpa lagi dengan podcast Bawaslu Mentawai bersama dengan saya Tiara Nabila di episode kedua ini. Sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Mentawai ini merupakan podcast resmi milik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berisikan obrolan-obrolan seru terkait pengawasan tahapan-tahapan pemilu, kebijakan-kebijakan Bawaslu, pengawas partisipatif, dan juga hot isu yang beredar di masyarakat. Tentunya kita akan mengobrol seru dan santai bersama narasumber-narasumber keren yang akan berbagi wawasan dan cerita-cerita menarik tentang apa saja tentang kepemiluan dan informasi. Yang tentunya informasi ini akan bermanfaat untuk sahabat Bawaslu semuanya. Sahabat Bawaslu, seperti yang kita ketahui, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan lembaga publik yang memiliki kewajiban untuk dapat mengupdate berbagai informasi yang disajikan kepada publik, yaitu daftar informasi publik. Seperti yang kita ketahui, saat ini PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berbenah diri serta mengembangkan berbagai inovasi untuk bisa melakukan transparansi di bidang informasi. Dan kali ini guys, di studio podcast Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah hadir bersama saya Pak Musfi Yendra, yang sering disapa Pak Musfi, Pak. Ya. Beliau merupakan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Ya, Pak? alhamdulillah baik. Pertama kali, Pak, ke Kepulauan Mentawai apa sudah pernah sebelumnya? Ke Kepulauan Mentawainya udah sering ya, tapi ke Bawaslunya ke Bawaslu baru sekarang. hari kedua di hari kedua. Gimana Pak? Perjalanan ke sini lancar? Lancar. Dan menegangkan. Karena masih musim badai ya Pak di sini. Iya, karena jadi di episode kedua ini Pak, kita akan bahas mengenai pentingnya PPID untuk badan publik seperti itu Pak. Untuk awal-awal gini Pak, karena kan PPID itu sendiri kan kita juga baru karena ada aturan turunan dari Bawaslu bahwa kalau PPID itu per kabupaten kota kita harus ada PPID seperti itu. Untuk pertanyaan pertama mungkin Pak untuk saya dan sahabat Bawaslu di rumah, kenapa sih setiap badan publik itu harus punya yang namanya PPID? Apakah itu menjadi penting seperti itu Pak? Iya, jadi kalau kita bicara PPID kita merunutnya dulu bahwa kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satu yang menjadi hak asasi manusia atau hak asasi rakyat itulah informasi ya. Informasi itu diatur di dalam pasal 28 huruf F ya, bahwa kemudian disebutkan hak asasi ini bagian dari pengembangan diri manusia ya, untuk pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tahun 2008 lahirlah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, undang-undang ini mengamanatkan kepada mengamanatkan bahwa masyarakat itu memiliki hak untuk mengakses informasi dari badan publik. Nah, badan publik itu siapa? Ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga negara lain yang memang mendapatkan anggaran dari APBN atau APBD, kemudian juga termasuk lembaga non pemerintah yang mereka menghimpun mengelola dana publik atau kemudian juga dana mendapat bantuan dari asing. Nah, kemudian bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan informasi di badan publik itu? Maka lahirlah Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010, kemudian direvisi menjadi Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Nah, di dalam Peraturan Komisi Informasi ini mengatur
bahwa semua badan publik itu wajib memiliki namanya PPID. Nah, PPID itu apa? Adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ya, ada satu unit atau orang-orang yang ditugaskan oleh badan publik ya seperti Bawaslu ya kan ada PPID-nya, orang-orang yang ditugaskan oleh Bawaslu untuk mengolah, menyimpan, mendokumentasikan dan memberikan informasi ketika ada permohonan informasi. Nah, jadi wajib semua semua badan publik itu wajib ya. Kalau kemudian tadi ada Undang-Undang 14 nomor 14 2008, kemudian badan publik juga membuat regulasi sendiri di masing-masing badan publiknya terkait regulasi turunan dari undang-undang tersebut ya kan. Kalau di Bawaslu ada Perbawaslu yang mengatur juga tentang tata layanan informasi publik itu. Kalau untuk membangun PPID itu sendiri, Pak, untuk lembaga publik itu apa sih tantangannya, Pak? Kalau tantangannya sebenarnya eh, nggak berat sih sebenarnya ya, karena memang yang pertama tugasnya PPID itu kan dia harus menyimpan ya, kemudian mendokumentasikan, mempublikasikan ya informasi yang ada di internal badan publiknya ya. Nah, kemudian dia harus menetapkan juga apa namanya prosedur, ada SOP yang dibuat kayak Bawaslu ada SOP-nya. Kemudian nanti membuat klasifikasi informasi. Jadi informasi menurut undang-undang itu ada 4: informasi setiap saat, informasi berkala, informasi serta-merta, informasi yang dikecualikan. Nah, khusus untuk informasi yang dikecualikan itu harus badan publik melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan itu ya. Kalau di Bawaslu kan uji konsekuensinya dilakukan oleh Bawaslu RI ya. Nah, kemudian nanti ketika ada permohonan informasi dari masyarakat, jadi permohonan informasi itu ada 3. Pertama, individu, personal orang ya. Personal orang itu bisa saja umpamanya dia mahasiswa atau masyarakat langsung. Jadi ketika dia mengajukan permohonan informasi, dia harus melampirkan identitas, KTP gitu ya, atau mungkin identitas lain, bisa SIM gitu. Kemudian ada kelompok orang ya. Kelompok orang itu mungkin ada sekelompok orang mengajukan permohonan informasi, dia memberikan kuasa, ada informasi tanah pamannya, ada 10 orang, maka permohonan informasi kan tidak mungkin 10 orang langsung, maka dikuasakan kepada 1 atau 2 orang. Nah, masyarakat yang memang mungkin ada dokumen yang dia ingin dapatkan di sebuah badan publik yang ngurus pertanahan. Kemudian ada juga permohonan informasi itu adalah lembaga berbadan hukum ya. Berbadan hukum itu bisa ya NGO, bisa kemudian media umpamanya ya, atau institusi lain umpamanya Kak Bawaslu kan ketika ada permohonan informasi dari dinas lain umpamanya itu juga disebut dengan perbantuan informasi, itu juga kemudian melampirkan surat-surat keterangan dari lembaga sesama badan publiknya. Nah, ketika ada permohonan informasi, maka tugasnya PPD itu adalah melayani disediakan formnya, kemudian nanti pengisian formnya oleh pemohon informasi. Nah, setelah itu nanti kalau sudah memenuhi semua persyaratan pemohon informasi itu, maka PPD tugasnya adalah menyediakan informasi yang diminta. Nah, itu. Nah, biasanya kan kalau informasi-informasi yang ada dokumen-dokumen yang ada di badan publik itu pasti dikuasai langsung oleh badan publik. Kalau ada informasi yang tidak dikuasai oleh badan publik, maka nanti informasi badan publik bisa mengatakan bahwa informasi ini tidak dikuasai oleh mereka. Itu tidak bisa ditolak. Nah, tantangan lainnya itu mungkin karena sekarang sudah era digitalisasi ya, mungkin sebenarnya orang tidak mesti lagi mengajukan permohonan informasi itu secara langsung. Ya, mungkin nanti dia bisa mengisi form secara online ya, mungkin kita bisa siapkan. Kalau tiba-tiba ada mahasiswa di Makassar pemanya pengen melakukan penelitian tentang pengawasan pemilu di Mentawai, kan dia nggak mesti datang ke sini ya, mungkin dia bisa ngisi form online gitu ya, nanti diverifikasi oleh PPD-nya, kemudian kalau informasi itu adalah informasi yang terbuka, maka informasi itu bisa diberikan. Nah, biasanya yang menjadi tantangan juga adalah ketika terjadi rotasi-rotasi di staf PPID. Nah, ini juga sering terjadi nih, kita ketemu gitu ya. Tadi PPD-nya udah berjalan dengan baik, tiba-tiba ada staf yang mengurus PPD-nya pindah pamannya kan. Lembaga vertikal kan begitu ya. Sehingga kemudian kelanjutan atau sistem ini itu kadang-kadang juga bisa menjadi terkendala. Nah, sebenarnya mungkin secara kendala itu saja ya. Kalau kita lihat sebenarnya di persyaratan
PPID yang diatur oleh peraturan Komisi Informasi itu tidak begitu sulit sebenarnya. Bicara tentang undang-undang keterbukaan informasi publik nih Pak, kan udah diatur di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Terus kalau di Bawaslu itu kita ada Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Ada yang terbaru kan 2022 kalau saya. Oh iya, ada yang terbaru juga. Nah itu gimana sih Pak implementasi dari keterbukaan itu setelah ada aturan, apakah udah sesuai sama yang diharapkan? Kalau kita melihat sebenarnya Bawaslu dari penilaian monitoring dan evaluasi kita secara nasional, Bawaslu pusat itu dievaluasi oleh Komisi Informasi Pusat. Setahu saya Bawaslu itu termasuk yang baik ya, yang terbaik ya. Nah, kalau saya tidak salah informatif nomor 1 kalau tidak salah di kategori lembaga penyelenggara pemilu. Nah, kemudian di Komisi Informasi Daerah sendiri di Sumatera Barat kita juga melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun ke semua badan publik ya. Ada 11 kategori badan publik, satu kategori itu adalah Bawaslu kabupaten kota. Dalam Monef kita termasuk adalah Bawaslu kabupaten kota yang paling banyak informatif, dan semangat untuk mengimplementasikan ini juga tidak hanya pada tataran administratif saja, tapi saya melihat implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Bawaslu memang sudah betul-betul mengikuti regulasi-regulasi yang ada, dilaksanakan dengan baik. Karena kami juga hampir tidak pernah ya ada sengketa informasi publik Bawaslu di Komisi Informasi. Nah, kita juga bisa melihat indikatornya itu ya, ketika keterbukaan informasi publik sudah dijalankan dengan baik oleh badan publiknya seperti Bawaslu, itu minimalisir terjadinya sengketa informasi ya. Masuk Bawaslu 2 tahun ini ya, di periode Komisi Informasi sekarang ini tidak ada sengketa informasi yang kemudian tergugatnya dari publiknya itu adalah Bawaslu. Dan kemudian secara regulasi juga kami melihat regulasi-regulasi yang dibuat oleh Bawaslu Pusat juga terupdate. Yang tadi ada Perbawaslu 19, kemudian kan sekarang ada revisi juga ya 2022 terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Nah, kami melihat bahwa semangat keterbukaan informasi publik di Bawaslu yang kita lakukan visitasi, kita kunjungi dari Monef tahun lalu, termasuk juga di Monef tahun ini, itu selalu ada peningkatan-peningkatan. Dan saya melihat bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu bukan hanya karena ada Monef saja, kan ada juga sebagian badan publik yang dia berbenah-benahnya ketika akan ada Monef. Tapi kalau kita melihat di Bawaslu memang sudah betul-betul mengimplementasikan dengan baik ya, sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, semua juga infrastruktur yang ada kita bisa lihat ya. Di sini saja umpamanya di Mentawai ya, di Kabupaten Kepulauan, kita juga melihat 7 dari standar layanan informasi yang diamanatkan oleh Perki itu kemarin saya cek itu ada semua ya kan. Nah, tinggal lagi bagaimana juga Bawaslu bisa memaksimalkan perannya tidak hanya terhadap Bawaslu saja, karena memang di sini juga banyak ada badan publik, mungkin juga dengan program dan kerjasama yang sudah dibuat antara Komisi Informasi Sumatera Barat dengan Bawaslu Sumatera Barat untuk Bawaslu berdampak, ini yang kita dorong sekarang ini. Bicara soal PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai nih Pak, kan kemarin kita penilaian hanya di cukup informatif. Apa sih Pak yang mempengaruhi penilaian keterbukaan informasi publik itu sendiri? Ya, kalau kita lihat lagi tahun 2023 Monef KI Sumbar Bawaslu Kepulauan Mentawai itu tidak informatif ya. Ini kalau saya tidak salah nilainya 37, 2024 nih naik. Kalau kemarin saya cek kalau nggak salah 69 kalau saya tidak salah, cukup informatif. Nah, tahun ini karena ada pembenahan secara koordinatif antara Bawaslu provinsi dengan seluruh kabupaten kota termasuk juga Bawaslu Kepulauan Mentawai. Saya pikir tahun ini juga, karena ini masih baru 2 tahap ya dari tahapan Monef kita, baru tahap pertama validasi, tahap kedua kemarin saat ini sedang verifikasi pengisian kuesioner. Tapi kemudian dari informasi yang saya dapatkan itu sudah selesai diverifikasi 100% oleh verifikator kami di Komisi Informasi bahwa 19 kabupaten kota Bawaslu ini akan masuk ke tahapan selanjutnya itu representasi. Artinya memang ini sudah berada di posisi menuju informatif. Dengan menuju informatif itu nilainya 80.
Nah, sebenarnya tinggal lagi nanti kalau pengisian kuesioner ini sudah selesai, artinya kan memang secara administratif dokumen-dokumennya sudah terlengkapi semua ya. Karena itu banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi di kuesioner itu, kemudian lampiran-lampirannya juga harus lengkap. Karena memang ini terkoordinasi dengan baik oleh Bawaslu provinsi, kabupaten, kota ini, sehingga kemudian dia sudah sekalian secara kolektif melengkapi dokumen-dokumen itu, termasuk juga dari verifikasi ulang Monef kita tahun lalu itu kita juga sudah memberikan catatan-catatan rekomendasi bagian mana saja yang kemudian memang harus diperbaiki. Nah, tinggal lagi sebenarnya yang menjadi tantangan bagi kabupaten kota itu yang tidak bisa sama adalah inovasi. Kalau pengisian kuesioner, kalau dokumennya sama dari Bawaslu RI kan sama kan, tinggal dilampirkan pengisiannya. Ya ada semua, hampir ada semua lah ya kan. Tinggal lagi yang menjadi tantangan bagi Bawaslu Kepulauan Mentawai ketika nanti masuk ke tahapan ketiga di Monef kita itu presentasi. Nah, presentasi ini yang memang akan kita dalami itu adalah inovasi. Inovasi apa yang akan dibuat oleh teman-teman di sini gitu dalam hal implementasi keterbukaan informasi publiknya, atau kemudian juga memberikan dampak untuk badan publik yang lain ada di Kepulauan Mentawai ini. Mungkin itu yang belum bisa kita lihat ini ya. Kalau Iya. pengisian kuesioner udah selesai lah, tahapannya udah selesai semua. Tinggal lagi mungkin nanti untuk persiapan tahun depan kalau ada, karena pengisian kuesioner juga artinya refleksi dari pengisian kuesioner tahun ini itu sudah menjadi modal besar juga bagi teman-teman Bawaslu Kepulauan Mentawai untuk persiapan ke depannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu inovasi apa yang mau dibuat? Tantangannya ada di situ sih Iya, sebenarnya. Ya. tantangannya tetap di inovasi Inovasi masing-masing. masing-masing. Kalau inovasi kan nggak bisa sama ya Iya, kan? nggak bisa sama. Nah, kalau Kan, pengisian kuesioner itu bisa semua dokumennya bisa sama. Tapi kalau inovasi balik lagi iya. ke ini tantangannya betul. Tapi ini ada nilainya 15% ya. Ada di tahapan pertama dan kedua itu tahapan pertama 10%, validasi, kemudian pengisian kuesioner 70%. Kemarin kan udah selesai ya, dicek semua juga kan. Nah, Iya, semua. Nah, tinggal lagi yang 15% ini udah kembali ke Bawaslu masing-masing, ke masing, termasuk juga Mentawai. Nah, saya tanya nanti akan apa yang dibawa oleh teman-teman, itu yang akan kita lakukan penilaian di tahapan ketiganya. Kemudian di tahapan keempat nanti itu memang kita akan visitasi ya. Visitasi kita hanya memilih yang masuk 3 besar. Nah, kalau memang di tahapan ketiga ini Bawaslu Kepulauan Mentawai inovasinya bagus, kalau nanti bisa masuk 3 besar kita akan visitasi. Nah, visitasi kan kemarin saya lihat kan umpamanya yang masih kurang di sini pokoknya kayak kursi roda ya buat disabilitas itu amanat langsung dari peraturan Komisi Informasi bahwa dalam hal PPID itu juga harus difasilitasi eh, fasilitas yang mendukung buat teman-teman kita yang disabilitas, karena mereka memiliki hak yang sama untuk akses informasinya. Mungkin itu yang tinggal perlu dilengkapi. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Saya banyak sekali mendapat informasi. Iya. Mungkin nanti kita Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa berbenah. Oh iya, benar terus ya, benar. Karena memang terus. kemarin kan saya sudah sampaikan di rapat dalam kantornya teman-teman di sini bahwa kesimpulan kami badan publik yang bisa menjadi ikon keterbukaan informasi publik di Mentawai ini kan adalah Bawaslu ya kan. Termasuk juga Pemkab sendiri masih banyak pembenahan. Kemarin sore saya ada komunikasi juga dengan Pak Bupati, ini mereka juga akan berbenah juga dalam hal keterbukaan informasinya. Maka sebenarnya ke depan semua badan-badan termasuk juga di desa ya, kemarin saya sudah ketemu dengan wakil ketua DPRD, mereka juga akan nanti bagaimana menginisiasi lahirnya PPID di desa, di tingkat desa. Nah, sebenarnya kalau kita sudah jadikan Bawaslu Mentawai sebagai Bawaslu yang nanti sekarang ada menuju informatif, kalau memang informatif nanti kan sudah ideal ya dalam implementasi, tinggal lagi badan publik lain bisa belajar ke sini. Nah, teman-teman nanti juga bisa sharing ya ke badan publik lain, nanti kita bisa support bareng-bareng lah, kolaborasi, ada Pemkapnya dan badan publik vertikal lain, ada sekolah gitu, ada desa, ini kan banyak yang bisa diturunkan ilmunya teman-teman di sini ke badan publik lain. Berarti kita di Bawaslu kita bisa juga kolaborasi gitu Iya, ya harus Pak, kolaborasi untuk menciptakan lembaga publik yang transparan dan akuntabel Iya, gitu di Kepulauan Mentawai ya, benar. Sebelum saya tutup mungkin Pak podcast ini, mungkin ada closing statement atau apapun untuk sahabat Bawaslu di rumah. Ya, jadi sahabat Bawaslu, kita ini memiliki banyak hak asasi manusia dan salah satunya informasi. Kenapa?
karena memang lembaga badan publik Bawaslu atau teman bentuk badan publik lain itu, ini keberlangsungan lembaga ini kan adalah kontribusi besarnya dari kita sebagai masyarakat, ya kan. Maka kita masyarakat punya hak untuk mendapatkan akses informasi apapun terkait dengan tupoksinya Bawaslu, termasuk juga apa-apa saja yang dikerjakan oleh Bawaslu dalam hal pengawasan kepemiluan, termasuk juga pilkada, untuk pengembangan pendidikan juga bisa, termasuk juga tidak tertutup juga bagi publik untuk mengakses terkait dengan anggaran di Bawaslu sendiri, karena itu informasi yang terbuka. Maka silakan masyarakat, sahabat Bawaslu semua bisa mengajukan permohonan informasi dengan PPD yang sudah ada di sini. Nah, kemudian pesan saya juga kepada badan publik lain, baik itu di tingkat pemerintah kabupatennya, ya, kemudian juga OPD itu dinas-dinas, kemudian juga lembaga vertikal lain yang ada di sini, kemudian sekolah gitu ya, kemudian juga nagari dan semua lembaga-lembaga yang terkait pemerintah yang mereka menggunakan dana APBN dan APBD juga bisa datang ke Bawaslu Kepulauan Mentawai untuk sharing, karena memang penguatannya sudah dilakukan ya, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya juga sudah ada, ya mungkin nanti teman-teman kawan-kawan badan publik lain bisa menduplikasi apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu di sini, termasuk juga saya minta juga ke Bawaslu Kabupaten Mentawai ini untuk bisa melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap badan PPID, badan-badan publik lain. Baik Pak Musfi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ikut podcast juga menjelaskan terkait pentingnya PPID untuk badan publik. Sahabat Bawaslu, demikian podcast Bawaslu Mentawai yang luar biasa seru dengan Pak Musfi Yendra, seorang Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat. Dan pada akhirnya saya Tiara Nabila, Pak Musfi Yendra, dan semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.